Konsep dasar bilangan desimal. Bilangan 1, 2, 3 atau 123. Itu nilai tempatnya, satunya adalah seratusan, duanya sepuluhan, dan tiganya adalah satuan. Nah, jika kita lihat ada bilangan 0,3, nolnya itu satuan dan tiganya itu 1/10. Berarti ditulis tiganya itu menjadi pembilang, kemudian 10 itu penyebut. Kenapa 10? Karena satu angka di belakang koma. Selanjutnya 2,75, jadi 5 itu nilainya 1/100. Kemudian ditulislah per 100 dan pembilangnya adalah angka yang di depannya 275. Nah, berikutnya bilangan 3,745, itu nilai angka 5-nya adalah 1/1000, sehingga ditulis dulu penyebutnya 1000, lalu ditulis angka di atasnya 3745. Nah, kalian perhatikan aturannya. Kalau ada satu angka di belakang koma, maka akan menjadi per 10. Lalu kalau dua angka di belakang koma itu per 100, seperti ini, 75 ini. Dan kalau tiga angka adalah per 1000. Nah, ini juga ada cara mengubah pecahan biasa ke desimal. Ada cara pertama, mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh 2/5 itu nanti kita akan ubah 5-nya itu, penyebutnya itu menjadi per 10, sehingga harus dikalikan 2. Karena penyebut kali 2, maka pembilang juga kali 2. Jadilah dia 4/10. Nah, setelah dia menjadi 4/10, nah, kalian masih ingat kalau aturannya 1/10 itu satu angka di belakang koma, berarti 0,4. Nah, cara kedua bisa dengan pembagian bersusun. Misalnya kita lihat sekarang contohnya adalah 2/5. Nah, itu bisa dipakai pembagian bersusun 2 dibagi 5. 2 lebih kecil sehingga tidak bisa dibagi 5, sehingga harus dikalikan 10. Karena yang membagi itu dikalikan 10, maka hasilnya ditambahkan dengan 0, nah sekarang baru bisa 20 bagi 5 itu adalah 4. 4 kali 5 20 dikurangi sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0,4. Nah, sama hasilnya dengan cara yang pertama.
Silakan lihat contoh lagi yang lain. Untuk cara yang kedua ini ada beberapa contoh dengan bersusun. Nah, misalnya 3/4. 3 dibagi 4 tidak bisa karena 3 lebih kecil, sehingga dikalikan 10. Karena pembagi dikali 10, maka hasilnya tambahkan 0, 30 bagi 4 itu adalah cari yang mendekati 4 kali berapa supaya sama dengan atau mendekati 30. Jadi kali 7. 4 kali 7 itu sama dengan 28. Kita tulis 28 itu di bawah angka 30. Nah, kemudian baru dikurangi sehingga menjadilah dia sisa 2. Tambahkan lagi dengan 0, jadi 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20, dikurangi sama dengan 0. Jadi 3/4 itu sama dengan 0,75 kalau dibuat bilangan desimalnya. Nah, bagaimana kalau 2/3? Kalau 2/3 sama dengan 2 dibagi 3. Jadi kalikan 2-nya dengan 10, maka menjadi 20. Kemudian 20 dibagi 3. Jadi berapa yang mendekati 20, tapi tidak boleh lebih dari 20. Misalnya kalau 3 kali 1 3, 3 kali 5 itu 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 21. Kalau 21 tidak bisa karena lebih dari 20. Jadi yang dipakai adalah 3 kali 6 18. Berarti kita tulis di atas itu 6. Lalu 6 kali 3 itu 18. Sisanya setelah dikurangi itu menjadi 2. Tambahkan lagi 0 bagi 3 sama, hasilnya adalah 6 lagi. Lalu menjadi 20 lagi 18 lagi kurangi jadi 20 lagi. Nah, begitu seterusnya tidak akan selesai. Nah, jadi ini 6 lagi dan seterusnya. Nah, kemudian karena tidak akan selesai seperti itu, maka dia harus dibulatkan. Nanti cukup 3 angka di belakang koma, lalu nanti dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. 6-nya itu dibulatkan menjadi 10, tambahkan ke depan menjadi 7, sehingga menjadilah dia 0,67. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. 1/2 jadikan persen, 3/25 jadikan persen, lalu 62% itu akan dijadikan pecahan biasa dan 75% akan dijadikan pecahan biasa. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita lihat contohnya sekarang. Ada bilangan pecahan 3/4. Jadi 3/4 ini bagaimana kita ubah menjadi persen? Cara pertama adalah dengan mengalihkan 100%. Kemudian 3 kali 100 itu 300. Lalu penyebutnya tetap 4 dan jangan lupa tetap tulis persennya nanti. Jadi 300/4 itu 75. Jadi 75% jadinya. Lalu kalau 9/20 berapa
sama caranya dengan tadi, kalikan dengan 100%, maka dia 9 kali 100 itu 900 per 20 ya. Lalu hasilnya itu sama dengan seperti itu dulu caranya menyederhanakan ya. Jadi sehingga mendapatlah dia 45%. Nah, kemudian cara yang kedua dicontohkan ini adalah 3/25. Caranya dengan cara yang kedua dicontohkan adalah 3/5. Bagaimana sekarang kita mengubah menjadi bentuk persen. Jadi ini nanti sama-sama dikalikan penyebut dan pembilang. Jadi ini seperti ini, 25-nya dikalikan 4, 3-nya juga dikalikan 4. Kenapa dikalikan 4? Karena 25 kali 4 itu 100, sehingga nanti memudahkan ya. Jadi 12/100 sama artinya dengan 12%. Kemudian kalau 1/5, sama-sama dikalikan dengan berapa supaya dia menjadi 100. 5-nya itu dikalikan dengan 20, sehingga satunya juga kali 20, menjadilah dia 20/100, sehingga menjadi dia 20%. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga bisa kalian lakukan adalah, perhatikan tayangannya 4/50, itu persen itu sama dengan 100. Jadi 100 dikalikan dengan dibagi 50, dibagi 50, kemudian dikalikan dengan pembilangnya yaitu 4. Jadi kalau ditulis 100 bagi 50 kali 4, maka hasilnya nanti adalah hasilnya 2 kali 4, kemudian jadilah dia 8 ya. Maka hasil dari 4/50 itu adalah 8%. Contoh lain, 3/20 dengan cara yang sama tadi dilakukan. Itu pertama adalah 100, lalu 100-nya dibagi dengan 20, kemudian dikalikan dengan 3, maka menjadilah dia 100 bagi 20 adalah 5, kemudian dikalikan dengan 3, itu sama artinya dengan 15. Jadi 3/20 itu sama dengan 15%. Nah, selanjutnya mengubah pecahan biasa ke persen. Mengubah persen ke pecahan biasa, terbalik ya. 62% itu sekarang mau dijadikan pecahan biasa. Itu kita ketahui bahwa persen itu adalah 100. Jadi persen itu sama dengan per 100. Jadi bisa ditulis 62/100. Nah, ini sudah merupakan pecahan biasa. Bisa disederhanakan lagi, menjadilah dia misalnya sama-sama dibagi 2 ya. Jadi dia 31/50.
Kita lanjutkan dengan mengubah persen ke desimal dan sebaliknya. Kalian perhatikan persen itu sama dengan per 100. Contoh 5% itu menjadi 5 per 100. 25% menjadi 25 per 100. Kenapa? Karena persen itu sama dengan per 100. Nah, bagaimana kalau persen ini kita akan ubah ke bentuk desimal? Misalnya kita lihat dari soal yang pertama ya. Nah, perhatikan dulu caranya. Tambahkan koma setelah dua angka dari kanan atau geser koma 2 kali ke kiri. Nah, sekarang supaya lebih mengerti, kita lihat contohnya 5% ini. 5% ini bagaimana dia mengubah menjadi desimal. Jadi 5 ini persen itu kan per 100 ya. Jadi karena dia per 100 berarti seharusnya dia 2 angka di belakang koma. Sehingga supaya 2 angka di belakang koma, tambahkan 0 di depannya. Nah, tidak ada lagi angka di depannya sehingga kita tetap lagi menambahkan 0. Menjadilah dia 0,05. Nah, sekarang bagaimana dengan 25%? Kita pertama tulis dulu 25-nya seperti tadi. Kalau yang tadi tulis 5-nya saja, sekarang 25-nya karena angkanya 25%. Lalu kita lihat, hitung 2 angka di belakang koma, 5 dan 2. Sudah pas sehingga kita taruh koma di depan angka 2 dan di depannya itu tulis 0. Nah, begitu. Mungkin kita perlu contoh lain lagi supaya lebih mengerti. Misalnya kalau ada angka 160%. Pertama kita tulis dulu 160-nya. 160-nya ditulis. Nah, sekarang kita hitung 2 angka lagi di belakang koma. 0 dan 6. Berarti komanya kita taruh setelah 6. Jadi 1,60. Berikutnya, nah, aturannya seperti itu. Jika setelah koma ada angka 0 di akhir, maka boleh tidak diisi atau boleh dihilangkan. Jadi bisa ditulis 1,6. Tapi kalau setelah koma ya, kalau nggak ada koma nggak boleh dihilangkan. Terus lanjut contoh lain, misalnya 74,5%. Nah, kita tulis dulu 74,5. Nah, sekarang karena ada persen, kita hitung 2 angka di belakang koma setelah tanda koma. Jadi komanya ini digeser 2 kali ke kiri. Digeser 2 kali ke kiri. Jadi hitung-hitungannya dari satuan ya, karena 4 itu nilainya satuan. Nilai 4 satuan, 7-nya itu puluhan. Jadi dari 4, 7 itu sudah 2 angka di belakang koma, sehingga komanya digeser ke depan angka 7. Tambahkan 0 di depan, maka menjadilah dia 0,745. Seperti itu. Ya, itu hasilnya. Selanjutnya kita akan mengubah desimal menjadi persen. Misalnya 7,5. Itu caranya adalah dengan mengalihkan 100%. Pertama kita abaikan dulu komanya, kita tulis 75. Kemudian 75 kali 100 itu tinggal kalian menambahkan 2 0 di belakang 5-nya, di 0 0 begitu. Lalu tulis tetap persennya. Nah, kemudian baru kita lihat sekarang yang tadi 7,5 itu berarti 1 angka di belakang koma. Jadi ada 1 angka di belakang koma.
sehingga kita coret nolnya ini, yang hasil tadi 7.500 itu coret nolnya, menjadilah dia 750,0% atau nolnya bisa dihilangkan menjadi 750%. Seperti itu kalau mengubah desimal ke persen. Kemudian contoh lain misalnya 1,25. Sekarang mau diubah menjadi persen. Kita tulis dulu 125, abaikan komanya, tambahkan 0 2 angka, kemudian persennya. Lalu kita lihat 1,25 itu 2 angka di belakang koma. Karena 2 angka di belakang koma, berarti ambil nolnya yang di belakang itu 2, dihilangkan dari 12.500 itu, hilangkan nolnya 2, sehingga hasil akhirnya nanti akan menjadi 125%.